Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan membahas soal-soal teori kinetik gas dan termodinamika. Kita masuk ke soal yang pertama. Gas dalam tabung yang suhunya 127 derajat Celcius dipanaskan pada volume tetap, hingga kecepatan rata-rata partikel gas menjadi 3/2 kali semula. Kenaikan suhu gas tersebut sebesar berapa? Nah, kita tulis D1-nya terlebih dahulu. Di sini ada perubahan keadaan dari keadaan satu ke keadaan kedua. Oleh sebab itu, yang pertama yang diketahui adalah T keadaan pertama, yaitu T1 sama dengan 127 derajat Celcius. Kita buat Kelvin, berarti ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Kemudian V1-nya sama dengan V2 sama dengan V, karena di soalnya diberikan keterangan bahwa volumenya tetap. Selanjutnya, kecepatan rata-rata kuadrat keadaan kedua sama dengan 3/2 kecepatan rata-rata kuadrat keadaan mula-mula atau keadaan pertama. Nah, kita bisa tulis bahwa V1 rata-rata kuadrat sama dengan V1 rata-rata kuadrat. Kemudian, D2-nya adalah delta T dalam keadaan derajat Celcius. Oke, nah tadi kan sudah diketahui untuk kecepatan rata-rata kuadrat. Oleh sebab itu, kita bisa mencari delta T-nya dari V rata-rata kuadrat. Nah, untuk persamaannya, kalian bisa review lagi untuk buku catatan kalian ya. Kita bisa mencari V rata-rata kuadrat itu dari penjabaran energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 kT. Nah, persamaannya seperti ini. Jadi nanti kita akan menggunakan persamaan V rata-rata kuadrat sama dengan 3kT per M. Nah, sekarang kita buat perbandingannya, keadaan satu dan keadaan kedua. V1 kuadrat rata-rata per V2 kuadrat rata-rata sama dengan 3kT1 per M per 3kT2 per M. Oke, kita bisa coret 3K dan M-nya. Kita masukkan V1 kuadrat rata-rata dan V2 kuadrat rata-rata, yaitu V1 kuadrat rata per 3/2 V1 rata-rata ya, kuadrat sama dengan T1-nya tadi berapa? 400 Kelvin per T2. Oke, jadinya V1 kuadrat rata-rata per 9/4 V1 kuadrat rata-rata sama dengan 400 per T2. Kita bisa coret V1-nya, jadi T2 sama dengan 9/4 dikali 400 sama dengan 900 Kelvin. Ini untuk T2, sedangkan yang ditanya adalah delta T dalam keadaan derajat Celcius. Jadi T2-nya kita buat derajat Celcius terlebih dahulu, jadi 900 dikurangi 273 sama dengan 627 derajat Celcius. Maka delta T sama dengan T2 per T1, 627 dikurangi 127 sama dengan 500 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang C. Lanjut. Sebanyak 3 liter gas argon bersuhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, di mana 1 atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, berada di dalam tabung. Jika konstanta gas umum R sama dengan 8,314 Joule mol pangkat negatif 1, Kelvin pangkat negatif 1, dan banyaknya partikel dalam 1 mol gas 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, maka banyak partikel gas argon dalam tabung tersebut adalah titik-titik. Kalau ditanya banyak partikel, berarti kita diminta untuk mencari N. Tapi kalau ditanya molnya, berarti dicari N kecil. Oke, kita tulis D1-nya sama dengan V 3 liter sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. P
1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. T 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. R 8,314 Joule mol pangkat negatif 1 Kelvin pangkat negatif 1. Banyaknya partikel dalam 1 mol gas 6,02 kali 10 pangkat 23 itu adalah Na sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah N-nya. Seharusnya di sini partikel per mol ya. Oke, D2-nya adalah N besar. Yang jawab D3 sama dengan PV sama dengan nRT. P-nya 3 kali P-nya 10 pangkat 5 dikali V-nya 3 kali 10 pangkat negatif 3. Mol itu kan penjabaran dari N per Na, N-nya dicari per Na, Na-nya tadi kita masukin ya 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali R 8,314 dikali 300. Oke, ini kita sederhanain. Ini pangkat 2 jadinya 100 kali 3 300. Karena di sini 300, kita bisa coret 300 ini dengan 300 ini. Jadinya habis ya, tinggal 1 dan 1. Oke. N sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 per 8,314. Nah, saya tulis ke atas ya. Jadi kalau dijabarin, saya hapus dulu aja bagian sini. Kalau seandainya kita jabarin N sama dengan 0,2 kali 10 pangkat 22, boleh ya, per 8,314. Nah, karena di opsinya ini berbeda-beda, 8, 7, 4, 2, 1, sebenarnya kita bisa membagi nilai atau angka di bagian depannya, depan koma, sehingga kita bisa dapatkan angka-angka di bagian depan koma. Nah, 60 per 8 itu kalau seandainya dibagi ya, 60 dibagi 8 itu kan sekitar 7 sekian, ya enggak? 7 kali 8 itu kan 56, berarti 7, sekian gitu. Kali 10 pangkat 22 partikel. Oleh sebab itu kita bisa dapatkan hasilnya langsung yaitu 7,2 tanpa menghitung tanpa menghitung angka di belakang koma. Jadi jawabannya yang B. Tapi kalau seandainya kamu masih penasaran hasilnya berapa, yang pasti kalian bisa hitung 60,2 per 8,314. Hasilnya itu nanti 7,24 sekian. Lanjut, nomor 3. Suatu gas ideal dengan P dan volume V dalam ruang tertutup. Jika tekanan gas dalam ruang tersebut diturunkan menjadi 1/4 kali semula pada volume tetap, maka perbandingan energi kinetik sebelum dan sesudah penurunan tekanan adalah berapa? Oke, tadi kita sudah membahas energi kinetik sama dengan 3/2 kT. Nah, kemudian kalau seandainya ditanya perbandingan energi kinetik sebelum dan sesudah, berarti kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Oke, diketahui D1-nya terlebih dahulu, P1-nya sama dengan P, kemudian V1 sama dengan V,
P2 sama dengan 1/4 P diturunkan menjadi 1/4 kali semula pada volume tetap. Berarti V1 sama dengan V sama dengan V2. D2-nya, D2-nya EK1 per EK2. Oke, D3 saya tulis di atas ya. D3. EK1 per EK2 sama dengan 3/2 KT1 per 3/2 KT2. Nah, masih ingat tidak? PV sama dengan NKT. Nah, sekarang kita masukkan NKT. NKT-nya ini, KT berarti kan PV per N. Nah, kita ganti KT-nya ini dengan PV per N. Karena di D1-nya yang diketahui adalah tekanan dan volume. 3/2-nya ini kita bisa coret dulu. Jadinya P1 V1 per N per P2 V2 per N sama dengan EK1 per EK2. N-nya kita coret. Oke, kita masukin. P1-nya sama dengan P, V1-nya sama dengan V per setengah P dikali V. Seperti ini. Sebentar. Oke, ini bukan setengah ya. Ini 1/4. Oke. EK1 per EK2. Coret. Jadi EK1 per EK2 sama dengan 4/1. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ya. Gas hidrogen dalam tangki mula-mula bertekanan 10 atm. Jika 2/5 bagian massa gas dikeluarkan, tekanan gas dalam tangki menjadi berapa? Oke, nah sekarang kita tulis D1-nya P mula-mula P1 sama dengan 10 atm. Kemudian jika 2/5 bagian massa gas dikeluarkan, berarti M keadaan kedua ya sama dengan 2/5 gas dikeluarkan masanya. Berarti sisa yang di dalam sistem berapa? 1 dikurangi 2/5, jadinya 3/5 massa gas ya. Berarti massa gas pertama 3/5 M1. Katakanlah M1-nya itu sama dengan M1. Ketika di sistemnya ini awalnya M1, kemudian dikeluarkan 2/5 M1, maka di dalam sistemnya kondisi M2-nya berarti kan sama dengan M1 dikurangi 2/5 M1, sisanya 3/5 M1, begitu ya. Nah, kemudian ditanya P2. Oke, D3-nya kita bisa masukkan ke persamaan PV NRT terlebih dahulu. PV sama dengan NRT. Nah, jadi kita bisa mencari hubungan antara P dan M. Katakanlah di sini kan sistemnya tidak diketahui, volumenya berubah atau tidak kan. Jadi dianggap volumenya itu konstan dan T-nya itu juga konstan. Oke, kita jabarkan N-nya menjadi M per MR. MR-nya juga sama karena sama-sama gas hidrogen. PV RT. Maka kalau seandainya kita tulis P1 V1 per P2 V2 sama dengan M1 per MR dikali RT 1 per M2 per MR dikali R per T2.
Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa V1 dan V2-nya konstan, T1 dan T2-nya konstan, karena di soal tidak dibahas ya. Apakah ada perubahan volume dan apakah ada perubahan temperatur. Oleh sebab itu kita bisa coret V1, V2, MR-nya, R, dan T1, T2. Oleh sebab itu jadinya P1 per P2 sama dengan M1 per M2. Tinggal kita masukkan. P1-nya sama dengan 10, P2-nya dicari. M1-nya sama dengan M1, M2-nya 3 per 5, M1. Dicoret. P2 sama dengan 3 per 5 dikali 10. Hasilnya 6 ATM. Untuk P2. Oke, satu soal lagi. Nah, soalnya adalah proses pemanasan suatu gas ideal digambarkan seperti grafik P terhadap V berikut ini. Oke, kita sudah masuk ke materi termodinamika. Besar usaha yang dilakukan gas pada siklus A, B, C. Nah, untuk mencari besar usaha, sebenarnya kalian bisa mencari luas bidang di bawah garis grafik. Di bawah garis grafik berarti kan di sini, ya enggak? Nah, jangan bingung-bingung, kan di sini ada BC, Miss. Tapi kalau misalnya kamu lihat, ini kan prosesnya adalah proses isohorik. Kalau proses isohorik atau V-nya konstan, kalau kita jabarin P sama dengan P delta V, karena konstan V-nya, V2 sama dengan V1, maka delta V-nya sama dengan 0. Maka W-nya sama dengan 0. Kalau W-nya sama dengan 0, berarti di kondisi B ke C, itu tidak ada usaha yang dilakukan oleh sistem. Oleh sebab itu, yang kita cari hanya W A ke B. Atau kalau seandainya kita tulis manual, W total sama dengan W AB plus WBC. Jadi untuk persamaan awalnya dibuat plus dulu. Nanti dia disesuaikan apakah sistemnya ini memampat atau mengembang. Nah, nanti disesuaikan plus minusnya. Oke, karena WBC-nya sama dengan 0 karena proses isohorik, jadi sisanya tinggal WAB. WAB ini proses isobarik. P dikali V2 min V1. P-nya 2 kali 10 pangkat 6, V2-nya 4 min 1 dikali 10 pangkat min 6. Karena ini cm ya. Cm dibuat meter. Sama dengan 2 dikali 3, 6. Ini dicoret ya. Oke, 6 Joule. Jawabannya adalah yang B. Atau kamu bisa cari dengan mencari luas AB, katakan di sini saya tulis DE, berarti bisa mencari W-nya itu LABDE sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 untuk lebarnya dikali panjangnya, yaitu 3 kali 10 pangkat 6 sama dengan 6 Joule. Sama ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebenarnya ada 5 soal lagi, nanti insya Allah akan saya bahas setelah ini. Baiklah, silakan dicatat ya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.